Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mister, kita lagi ada di rumah Bu. Ya. Yuk. Kita mau membahas ranking. Jadi kita bahas apa? Kita mau bahas Sesuatu di Jogja. kota tercinta. Sesuatu di Jogja. Jogja ya. Aku sebenarnya sebagai orang Jogja asli gak suka ada orang Pekanbaru gitu. Jangan gitu dong, takut kita. Itu kita tuh. Begitu. Tapi gimana Bi? Tadi mana Be? Lu jahat tuh. Gimana? Jangan dulu lah. Jangan dulu. Nah, Ada makanan. Ya. Caur. dekat. Oke. Penginang ya? Spesial banget ya. Terenggiling. Terenggiling. Ayo udah, Lu terenggiling. naik Rik. Nih, terenggiling. Lu bahas ini udah. Kan bahas Jangan Jogja. main game. Kan bahas Jogja kita. Oke, Jogja. Ini orang Jogja makan nasi nih. Apa? Orang Jogja makan nasi. Nasi goreng ya. Iya. Menurut lu, Bi, Apa? lu kan orang pendatang baru nih di Yogyakarta. 2 tahun, udah 2 tahun. Pendatang juga masih terhitungnya baru. Iya. Lu ada nggak sih pengalaman kayak culture shock atau sesuatu yang kayak yang lebih enak di Jogja ya daripada lu asli masih? Baru. Baru. Nah, Cerita-cerita. Cerita kali. enaknya di Jogja gimana? Nah. Culture shock yang wah sama yang anjing lah gitu ya. Ya, Boleh. Yang anjing lah pasti satu bahasa. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bisa, aku nggak bisa. Lu ada apa lu? Bukan itu. Lu nggak usah orang Jawa lu. Bukan nggak suka, nggak bisa. Apalagi pas baru-baru kesini hubungannya ya mayoritas Jogja kan, apalagi terus di kuliah kelas itu yang bisa pakai bahasa aku tuh sedikit. Ya bisa aja sih yang lain, cuma kan barunya aku yang datang masa aku pakai bahasa aku, jadi aku harus menghormatin orang sini, mencoba mengerti lah bahasa Jawa. Nah itu sih culture shock yang bikin susah. Terus kalau yang Pergaulan di sini. Kalau yang wah tuh, nah aku yang wah tuh nggak expect gini, karena awalnya pas mau ke Jogja tuh ekspektasinya sama orang-orang Jogja, bukan orang Jogja sih, sama orang-orang UI, ekspektasinya pada pandang kulit gitu loh, milih-milih temennya berduit sama berduit, enggak. Menurutku aku punya ekspektasi di awal kayak gitu, ternyata setelah jalanin mah Jogja Iya. asik-asik aja, malah justru menurutku orang Pekanbaru yang kayak gitu, bukan Pekanbaru ya, maksudnya karakter Sumatera itu lebih keras menurutku dibanding orang Jogja, orang Jawa. Orang sini ramah-ramah, itu sih yang bedain culture shock yang wahnya itu. terus yang anjingnya tadi Yang gua bilang anjingnya Anjing itu tadi. Itu bahasa dia. Susahnya aku sama bahasa. Oke. Sebelum kena lu semua nih sebulan gue di pojokan sendirian tuh. terus setelah 2 tahun lebih ya? 2 tahun. 2 tahun lah. 2 tahun udah belajar bahasa Jawa belum kira-kira tuh? Belajar udah. Coba Belajar apa dong? dikit-dikit udah. Udah, oke, mulai hari ini kita pakai bahasa Jawa terus. Ya udah kasihan dia nggak tahu semuanya. Tahu dia. Belajar Iya. apa? Misalnya apa? Kata yang ku tahu. Kata yang kau tahu apa? Iya. Yang kau tahu. Anu deh, kata yang kau baru pertama kali denger nih bahasa Jawa. Oh ternyata artinya ini gitu. Enggak, kayak dengernya aneh. Apa Oh, Tibo. Tibo tuh Jawa jatuh kan? Iya. Tapi kalau di Minang Tibo tuh tiba, datang. Tuh. Aku Minang ya. Terus apa lagi ya yang Midun tuh apa sih? Turun. Nah itu tuh kayak aneh tuh. Midun terus tekan nyampe kan? Tekan sampai. Terus juga kita sebagai orang Jogja kan biasanya kalau mau ngatur jadwal, biasanya kita tuh bilangnya di WA atau di grup, bilangnya kalau misalkan mau 1:30, bilang di WA tuh SET2. Kita orang-orang Jogja ini udah paham. Nggak ngerti. Tapi si ambil orang Sumatera ini bilangnya set 2 dikiranya jam 2 pas.
bukan setengah Enggak. dua. Set Itu 2. bukan. Kok bisa Bukan sih? Bukan orang Sumatera. Pandangan lu apa? Nalar lu gimana, Bi? Nalarmu gimana, Itu Bi? kayak personal sih, lebih ke kesalahan berpikir. Iya. Iya, kesalahan berpikir personal, bukan orang Sumatera. Memang Agung Dia kan maksudnya- nangkepnya, Iya. nangkepnya set tuh set tank gitu loh. Oh, set tuh pas. Pas. Aku nangkepnya set Inggris itu loh, biasa. Ih, Set pas on time gitu kan. Iya, aku nangkepnya gitu, bukan Sumatera ya. Akunya itu. So kritis banget tuh. Nah, itu sih paling. Menurut kalian lah, orang-orang Jogja asli. Wahnya Jogja Wahnya Jogja. yang bikin gak mau keluar dari Jogja. Rohan dulu deh. Coba. Wahnya Jogja ya. Namanya? Kan Ginang. Gak enak. Mungkin salah satunya tadi benar orang-orangnya ramah banget, baik-baik. Enggak. Itu. Jawab sendiri dong. Jangan boleh bareng sama teman. Pandangan gua. Lu kapan protes? Kau udah Jawab berantem. sendiri dong. Gak boleh, gak boleh. Ya udah yang lain deh. Ngambek dia. Apa ya? Wahnya Jogja ya. Tempat-tempatnya asik-asik. Banyak tempat-tempat yang kayak apa? Hidden gem gitu loh. Banyak di Jogja Kayak di tuh. Sumatera juga ada. Banyak juga. Papua tuh lebih banyak hidden game tuh. Ya maksudnya terkenal gitu loh. Dipatahin mulu. Udah lah, terima lah. Please. Terkenal gitu loh maksudnya di TikTok gitu. Tadi Maisa, Kalau dari aku, yang orang Jogja asli ya, kayak yang paling buah banget tuh ambience-nya sih waktu Jogja dari sore hari. Apa? Pasti kalau gue ngomong gitu, pasti. Benci gue. Gak usah dimain. Nah, maaf. Lanjutin nggak nih? sekarang lanjutin. Ambience di sore harinya tuh asik, pagi hari banyak banget orang-orang pada ngelakuin aktivitas, ada yang jalan, ada yang foto-foto, ada yang baru datang. Tapi dari gue sendiri pun juga banyak ya hal-hal yang kayak menurut gue Jogja ini masih kayak ada buruk-buruknya yang orang-orang luar kota tuh pasti kayak oh ternyata Jogja tuh ada sisi gelapnya ya, banyaknya. Contoh ya, kan aku dari SD sampai SMA sampai kuliah pun di Jogja. Salah satu yang teman-temanku tuh kaget tuh kayak pasti nanya ini kayak gini kayak emang kita itu beneran ada po? Masa ada orang buat saja malam-malam ngenain orang? Itu yang bikin aku kayak sakit jadi kayak kenapa sih harus ada pandangan jelek di balik? Kan lu pelakunya. Punya. Lu pelakunya. Gue bukan pelaku, teman-teman gua. Ini dia nih. Nyantap kamu teliti, orangnya di sini jadi nggak ada teliti lagi. Kagak. Itu sih. Oke, sekarang coba aku terus kalau misalkan mau ngomong tentang Jogja ya. Jogja bagiku tapi kayak Lu ngapain? Ngapain lu kayak gitu? Lu ngapain kayak gitu? Sun. Udah nungguin loh. Susun dulu. Katanya. aku tuh kalau ngomong terbata-bata jauh sumpah. Jadi dari kecil tuh mesti terbata aku. Makanya, Nah. kau tuh kurang belajar sama Mr. Herman tentang public speaking. Ya, materinya apa? itu. Materinya apa? Tips dan trik cara menjadi public speaker yang benar. Nah. Oh, di bukunya ada. Ada dong. Lu Komplit di kagak situ. baca sih. Baca. Jangan lu kagak beli bukunya. Baca cuma jadi pajangan kamar. Lah. Itu Itu guys. baca. Itu buat apa? Emang apa sih tips-tipsnya? Ya. Ada beberapa tips dan trik tentang bagaimana menjadi public speaker yang benar. Yang pertama, salah satunya pasti kan kalau kita tuh lagi jelasin ke orang-orang banyak atau misalkan kita lagi presentasi atau misal kita disuruh jadi narasumber lah, pastinya tuh ngerasain satu pertama gugup. Ya. Nah, ya nggak kayak lu gak sama gue lu gak bisa ngomong gak pernah di waro. Kan gugup. Bukan gugup. Nah, gugup tuh jadi kayak perasaan yang nggak bisa kita tolerir lah kayak aduh Ya. kalau kayak gini nanti gimana ya audiensnya dengernya ini cringe nggak ya dan lain-lain. Nah, caranya itu gampang. Yang pertama tuh kita tuh ambil nafas paling dalam. Contohnya gimana coba? Kayak gini. 1, 2, 3. Hop, udah. Tidak lama-lama meninggal dong orang. Dihembuskan. Itu biar kita tuh lebih rileks, lebih santai. Wah, ngebantu beneran tuh. Ngebantu beneran itu. Kata Kim Jong Un. Kim Jong Un kan sering ngomong tuh. Nah, tuh salah satunya itu. Terus kita harus ngerti dan paham isi materi yang kita mau sampaikan. Pasti. Ya, dari presentasi kalau bisa tuh presentasi jangan dihafal.
Tapi kita tuh memahami isi Menguasai. materinya. Menguasai. Iya. Dan Jadi dia nggak akan gugup. iya betul tuh. Pede dia ngomong. Sebenarnya itu masalah yang paling penting itu kita tuh selalu melihat audiens tuh kayak aduh audiensnya gimana ya. Mikir mikir kan. Iya. Padahal yang terpenting tuh kita tuh menganggap audiens itu bukan sebagai penilai, tapi teman kita sendiri. Biar kayak gini nih kita ngobrol asik, nggak ada tegang kayak Iya. kayak Farhan tadi ke bata-bata, lu diludahin lu sama Iya. yang nonton. Ludahnya gimana tuh? Kayak Jangan. Digituin. Apa? Jangan. Udah jangan. Lu apa? sorry. Kayak gitu sih tips dan trik yang gue sering baca tuh dan dengerin waktu Mr. Herman nyimpulin. Iya. Tapi itu pasti ada di bukunya tuh. Ya pasti, coba cari sekarang mana. Buku apa bukunya. aja ya? Buku apa aja tentang public speaking pasti ada tuh. Betul. Nah, kalau nggak ada nyari ya. Ini ya. Ini gebukin aja nih jalan ke passionnya bermotornya. Gitu. Berarti sekarang Fahri, apa Jogja tuh apa? Jogja Iya, tuh. kalau lebih public speaking itu ini udah dijelasin nih public speaking gimana yang bagus. Contohin mulai dari Gua udah ngerti. Yang pertama kan katanya samain aja deh. Jangan disamain. Nggak Bang, saya kan boleh. udah dijelasin, jadi nggak boleh gugup lagi. Iya dong. Gua kagak pernah gugup. Ya coba. Iya dong. Gua gugup dong. Sos. Beda. Bukunya gimana? Anjing mas. Jogja tadi. Menurut gua Jogja tuh istimewa. Karena ya mungkin doktrin dari kecil. Kota mana yang punya raja? Solo? Solo asli. Mataram? Ini sekaligus gubernur. Kan gak ada yang nganggep sekarang gubernurnya jadi. Tapi gue selalu mikir kalau misalkan gue selalu di Jogja terus atau di tempat yang kita sering tinggal kan lama-lama kita tuh jadi kayak nggak bisa beradaptasi ya dengan kota-kota lain. Ada nggak sih dari kalian pikiran untuk kalau nanti tua mau ke kota mana? Dari lu nih, kira-kira mau stay di Jogja apa mau caps ke luar kota nih Iya. buat masa tua lu ntar? Gua ada keinginan Keinginan aja, Dengerin dong. nggak usah diomongin, Lu cukup. pantesan kagak bisa ngomong. iya, lu Respect kagak respect. Itu layangan. Nah, Layangan. Lu jangan Iya. distrik juga lu. udah. Gua pengen di ini Di mana? Kamar mandi. di Bandung. Apa Bandung? Bandung sama Kagak. Bandung sama kayak Jogja anjing. Beda. Sama. Kok Susun dulu. Dipraktekin dong yang tadi gue jelasin. Oke deh. Jangan gugup, nyantai aja. Sorry. Udah. Sama kayak Jogja, sama rame. Ini dan lu diem deh. Kan serah gua. Ini satu tanah. Jauh kan? Serah gua. Gua kan pengen di Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Bagiku. Karena itu sih. Karena si cewekku, Casya, gua pengen di Bandung. Udah, gua dengerin. Iya. Robin ke Bandung gitu. Kau sendiri gitu? Ada di Bandung juga. Bandung juga sama-sama ada keinginan di situ. Ini ngabisin masa tua lu di Bandung Iya. nih. Jadi besok kalau ada tol dari Jogja mau ke Bandung, Yaris. Yaris putih, Hitam. hitam Kalau lu Dot, kodok. Nih orang juga nyama-nyamain. Gue di Nggak boleh sama. bukan karena sama. Gue di Bandung karena menurutku Bandung itu tempatnya tuh dingin, masih dingin. Sekarang Jogja udah mulai panas. Jakarta juga dingin. Dingin tadi. Jogja dingin. Sekarang ini. Dingin Jogja. kamar gua dingin. Yaudah makasih ya. Nah, teman-teman segitu aja dari saya. Ya tetap Bandung sih karena mungkin ambience-nya kayak kota-kota apa rumah-rumah tuanya tuh masih banyak gitu loh. Kayak aku tuh suka banget sama interior rumah-rumah tua gitu, mobil-mobil BMW. Punya rumah kayak gitu. Yes, mobil-mobil culture dengan istri yang soleh. Minumnya tumpah nih. Minumnya tumpah. Dengan istri yang berjilbab, soleha. Gitu aja, simple. Boleh. Kalau aku mungkin Timika kali ya. Timika. Jauh banget lu. Di Papua. Sutra ada air di sini, Kakak. Lu DPO lu kabur. Lu diem. Apa ya? Dapat ini tuh. Ngapain repot? Enggak Timika. Apa? Apa ya? Bukan siapa ya? Banyak banget. Mana?
tempat-tempat yang slow living gitu tuh. Bandung, Orang-orang lagi Surabaya kagak mungkin, Nah. Jakarta kagak mungkin. Orang-orang Swedia bilangnya Purwokerto tuh orang-orang. Purwokerto. Kenapa tuh? Kenapa Purwokerto? Purwokerto yang ada 1001 itu tuh waterfall tuh. Siapa sih? Siapa sih? Gue siapa sih ya? Gue siapa sih gue? Gue siapa sih? Gue siapa sih lu? Enggak mungkin Solo kali ya. Solo. Kalau mau kok. Soalnya Untuk jalan-jalan tuh untuk tinggal tuh. Untuk tinggal saya liburan. punya rumah juga di sana. Gaya banget. Gaya. Dia udah mau dia Solo. Dia mau bilang. Sombong Saya mau punya rumah tuh di Solo. Gitu aja. The point lah. Udah punya rumah di Solo. Lanjut Pas Fahri. Solo berarti. Iya dah, beda. Iya dia Nggak, maksudnya males. kayak benar. Solo, at least kan Udah lanjut. Mas Ambi. Mas Ambi. Mari, apa dulu. Lu nggak nganggep gue. Pegang dong. Kalau gua ada 2 tempat sih. Gua realistis saya ya. Kalau gua buat nyari kerja gua mungkin ke Jakarta. Salah. kenapa di tetot? Kenapa salah? Ada salah. Ini bukan CCA, bukan CCA. COC dong. CCA kali. Ke Solo. Ya kalau nyari kerja pasti di ibu kota sih. Ke Jakarta. Di Jakarta. Maunya kerja apa lo? Ya, Barista di Jakarta mau nggak barista di Jakarta? Kalau Barista di Jakarta kalau barista di ketemu Jakarta cewek-cewek mungkin- skena tato kecil mau Lu nggak? diem dulu. Barista di Jakarta mungkin masih oke sih gajinya, masih cukup lah. Tapi ngepres bukan buat Tapi juga biaya kehidupannya sama juga. Iya. Berlebihan kan? Jakarta lebih gede dibanding Jogja kan? Iyalah. Iya. Tapi kan mau gimana pun ntar bisa ada uang buat ngirim-ngirim ke rumah. Paket. Pengen ngerantau lah tetap Paket, intinya ya. duit, ngirim duit. Pengen rantau intinya. Ngerantau. Tapi kalau ngabisin masa tua ya mungkin kayak Farhan sih, lebih ke Solo. Soalnya kalau Jogja Damn right. gua ngerasanya udah terlalu penuh sih di Jogja tuh. Oh ya Udah orang-orang kebanyakan pendatang. Contohnya kayak dia, nih. Wah sini kuliah bukan berlibur. Iya sih. Kayak gitu aja sih kalau gua sih. Lanjut dah. Nah, Udah. Apa udah nih? Cukup ya. Udah. Kayak ntar dibilang rasis. Ini orang pas juga balik kampung. Kalau aku sebenarnya kan pertanyaannya udah terjawab dong. Aku udah pindah kota kuliah. Kagak ada respect-respectnya. Mana yang ngomong mas? Orang lagi ngomong. Iya mungkin kebelet pipis. Kalau aku ada 2 jawaban. Karena tadi bilangnya ada nggak pingin keluar kota. Aku kan udah keluar kota nih kuliah. Mungkin kalau jawabannya di masa depan setelah kuliah kerja, mungkin pingin sih tetap di Jogja, berkeluarga di Jogja sih pingin ya. Cuma kalau misalnya anggapannya Amin ya punya kerja sendiri di sini gitu, punya kerja sendiri bisa berdiri sendiri lah di sini gitu. Perusahaan. Ya, perusahaan. cuma kalau misalnya anggapannya entar sukses, amin. Di Pekanbaru, tetap balik Pekanbaru. Pengen keluar kota jalan-jalan gitu paling Bali sih. Bali. Iya, jalan-jalan gitu kan belum pernah sama sekali Jalan-jalan aku. atau stay? Jalan-jalan doang. Kalau stay mah kayak Jogja sama Pekanbaru udah pilihan lah. Itu sih paling aku. Lu tablet banget liburannya ke Bali lu. Belum pernah. Kenapa enggak? Jogja udah pernah, Surabaya udah pernah, Malang udah pernah. Ya berarti yang belum pernah dong aku pilihannya. Purwokerto belum pernah lu. Purwokerto belum pernah lewat. Timika. Timika belum pernah juga. Tapi ngomong-ngomong public speaking lah sekali lagi lah. Pendapat kalian. Kira-kira di antara teman-teman kita semua Ilkom nih, siapa yang jago public speakingnya? Yang kayak kalau dia di depan tuh, dia di depan kalian, ini jago nih. Emang basicnya dia udah jago gitu. Iya, ya. nggak pernah gugup. Dari lu sendiri dia yang ngasih pertanyaan. Dari aku, ya Hanif betul Hanif. Ya harus beda dong. Banyak, Ilkom banyak, Bro. Banyak. Lu cuma tahu Hanif kan? Banyak, gua banyak. Banyak aku tahu. Salman Al Farisi aku. Dia Bagus loh dia loh. jarang masuk. Bagus loh dia. PD-nya mungkin bagus. PD-nya bagus. Apa ya public speakingnya yang bagus tuh? Banyak, bro. Oh ini. Sini Safania bagus tuh. Lu ngikut mulu lu. Ikut lalu orang ada yang sebut tadi. Iya. Kau siapa? Kalau gua si Terus dia juga. Terus dia juga ini
ngomong tuh nggak cuma ngomong, ada gerakan tubuhnya gitu itu keren sih. Ada body language-nya. Iya, ada body language-nya. Siapa itu? Siapa? Si Zikri siapa bisa ada Ilkom Zikri. Ryan bukan. Ryan. Aku udah bilang dari Bukan tadi gini, Ryan. bukan gini dia. Rambutnya mah dia Nyamping biasa. Kan aku udah bilang Ya kan tadi dia Ryan. nyamping tapi rada ada gininya. Yang gitu. Udah Nah, Ryan kalau deh. gua Ryan deh. Kambil kan si Ryan kambil. Enggak, lu kan belum. Kan gua udah hadip tadi, Hanif Furqon. Kenapa nih? Aku bisa milih Hanif Furqon jadi public speaking karena dia Aku tuh duluan nyebut. karena dia waktu semester 1 pun Belum kenal siapa-siapa udah. dia belum kenal siapa-siapa, dia kayak pede banget dia tuh. Bahkan dia sampai gantiin Mr. Herman ngajar tuh. Enggak pernah ya. Itu kayaknya. Lu masuk. Kalau gue nih, bentar gue boleh ngomong nggak? boleh. Oh, iya. Kalau aku ya tandemnya si Hanif. Zizi. Ya, Kalian ngelupain Zizi kan dari pertama kita kenal dia udah kayak Iya sih. tapi sebenarnya kita nyebutin bukannya kita nggak ngelihat teman-teman lain ya, cuman yang menurut kita tuh paling menonjol aja gitu. Sebenarnya masih banyak lagi gitu yang kita ingat gitu. Selain Zizi tuh ada terkambil gimana? Durasi. Kan. Kalau menurutku si Irsya. Irsa yang tadi. Irsyad. Yang tadi itu. Irsa yang itu, yang Tinggi. tinggi. Satu hari satu foto. Yes. Irsat, ya itu Irsat. Itu juga termasuk latihan nggak sih? Ngomong depan kamera aja. Iya, harus pede latihan, dong. harus pede itu. Maksudnya karena dia bisa kayak gitu, jadi pas disuruh ngomong tuh dia nggak gugup. Ya nggak gugup Udah tadi. santai lah, ada relax santai. ya. Nggak ada ayo. Itu saat dari aku. Ngomong agak ngeselin orangnya ya. Udah. Jangan dibuat di Udah, sini. jangan di sini. Nanti di belakang ada. Udah. Enggak bercanda, Mis. Bercanda. Udah kali ya. Udah kali ya. Oh, pick satu lagi. Udah. Satu lagi. Sebenarnya masih banyak Udah. banget yang kita obrolin tapi karena waktu juga ada cuacanya. Iya. Jadi kayak mungkin cukup sekian. Sebelum penutup, Maesa ada pantun nih buat Pantun bagi sering ya. Buat harus buat dong. Harus buat dong. Jalan-jalan ke Medan. Cakep. Jangan lupa beli durian. Hai Mr. Herman, sehat-sehat selalu ya. Jalan. Jalan di jalan.